Pernahkah kamu mengalami momen ketika dunia terasa menyempit, suara sekitar memudar, dan perhatianmu sepenuhnya menyatu dengan apa yang sedang kamu kerjakan? Waktu seolah melambat, tubuh bergerak ringan, dan pikiran bekerja tanpa paksaan. Dalam keadaan itu, ide mengalir deras, gerakan terasa presisi, dan hasil yang muncul seringkali melampaui ekspektasi sadar kita. Banyak orang mengenal momen ini sebagai saat paling menyenangkan sekaligus paling produktif dalam hidupnya. Sayangnya, kondisi seperti itu terasa langka di kehidupan modern. Sebagian besar hari kita diisi oleh tekanan, notifikasi tanpa henti, tenggat waktu, dan pikiran yang melompat dari satu kecemasan ke kecemasan lain. Otak terus berada dalam mode siaga, menganalisis, mengkhawatirkan, dan mengantisipasi. Tubuh lelah, pikiran bising, dan fokus mudah pecah. Dalam keadaan ini, bekerja terasa berat, kreativitas menurun, dan keputusan sering diambil dengan tergesa. Dalam psikologi modern, pengalaman fokus total itu dikenal sebagai flow state. Istilah ini dipopulerkan oleh seorang psikolog bernama Mihaly Csikszentmihalyi yang meneliti mengapa manusia bisa mencapai performa puncak saat tantangan dan kemampuan berada dalam keseimbangan yang tepat. Flow bukan sekadar rasa senang, melainkan kondisi mental khusus di mana kesadaran bekerja secara efisien dan terarah. Menariknya, kondisi psikologis ini tidak hanya dapat dirasakan, tetapi juga dapat diukur. Ketika seseorang berada dalam flow, aktivitas listrik di otaknya menunjukkan pola tertentu. Pola ini bukan kebetulan, melainkan sinyal biologis yang konsisten, yaitu meningkatnya dominasi gelombang alfa. Dengan kata lain, flow memiliki jejak fisik yang nyata di dalam otak manusia. Hal ini penting untuk dipahami, karena flow bukanlah bakat misterius atau kemampuan supranatural. Ia adalah mekanisme neuroscience yang dapat dijelaskan, diamati, dan dilatih. Perbedaan antara otak yang terasa jenius dan otak yang terasa tumpul seringkali bukan soal kecerdasan bawaan, melainkan soal kondisi gelombang otak yang sedang dominan saat seseorang bekerja atau berkarya. Kabar baiknya, kondisi ini tidak eksklusif bagi seniman besar, atlet dunia, atau ilmuwan ternama. Setiap manusia memiliki perangkat biologis yang sama untuk mengaksesnya. Dengan pemahaman yang tepat, siapapun dapat belajar mengenali, memicu, dan mempertahankan keadaan mental ini dalam aktivitas sehari-hari, baik saat bekerja, belajar, maupun berkreasi. Untuk memahami bagaimana semua ini bekerja, kita perlu melangkah satu tingkat lebih dalam, masuk ke bahasa dasar otak itu sendiri. Di bagian selanjutnya, kita akan membedah spektrum frekuensi gelombang otak dan melihat di mana posisi alfa berada, serta mengapa ia menjadi kunci tersembunyi dari fokus, ketenangan, dan performa puncak manusia. Bayangkan otak manusia seperti sebuah radio canggih atau sebuah orkestra besar. Setiap saat, ia memancarkan dan memainkan frekuensi yang berbeda-beda, kadang cepat, kadang lambat, kadang harmonis, kadang kacau. Frekuensi inilah yang menentukan bagaimana kita merasa, berpikir, dan bertindak. Kita tidak selalu menyadarinya, namun perubahan kecil pada frekuensi ini bisa mengubah kualitas hidup secara drastis. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar orang hidup di bawah dominasi gelombang beta. Inilah frekuensi saat kita terjaga penuh, berpikir logis, menganalisis masalah, dan mengambil keputusan cepat. Beta sangat berguna untuk bekerja dan bertahan hidup. Namun ketika terlalu dominan, ia memicu kecemasan, ketegangan, pikiran berlebih, dan rasa lelah mental yang terus menumpuk tanpa disadari. Di sisi lain spektrum, terdapat gelombang yang jauh lebih lambat. Gelombang delta muncul saat tidur lelap tanpa mimpi ketika tubuh melakukan pemulihan mendalam. Sementara itu, gelombang theta hadir saat kita bermimpi, melamun, atau berada dalam meditasi yang sangat dalam. Di wilayah ini, pikiran sadar meredup dan bawah sadar mengambil alih, menyimpan emosi, memori, dan pola kebiasaan. Ada pula gelombang gamma, frekuensi tertinggi yang sering dikaitkan dengan momen kejernihan mendadak, wawasan tajam, dan pengalaman aha. Gamma muncul singkat dan intens, biasanya saat otak berhasil mengintegrasikan banyak informasi sekaligus. Namun kondisi ini tidak stabil dan tidak dapat dipertahankan lama tanpa fondasi frekuensi lain yang mendukung. Di antara semua itu, terdapat gelombang alfa berada di rentang sekitar 8 hingga 12 Hz.
Alfa menempati posisi unik sebagai jembatan antara dunia sadar dan bawah sadar. Ia tidak secepat beta, namun juga tidak sedalam theta. Dalam kondisi ini, pikiran tetap terjaga, tetapi tekanan mental menurun, memungkinkan akses yang lebih luas ke kreativitas dan intuisi. Saat alfa dominan, banyak orang menggambarkannya sebagai keadaan waspada namun rileks. Tubuh terasa ringan, napas lebih dalam, dan perhatian menjadi stabil tanpa harus memaksa. Pikiran tidak kosong, tetapi tenang. Inilah kondisi ideal untuk belajar, mencipta, memecahkan masalah kompleks, dan masuk ke dalam flow tanpa rasa tegang. Pertanyaannya, jika alfa begitu penting sebagai jembatan alami otak, mengapa banyak orang merasa sulit mencapainya? Mengapa dalam kehidupan modern, jembatan ini sering runtuh, tergantikan oleh kebisingan mental yang tak henti? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak saat alfa muncul dan apa yang menghalanginya dari sisi biologis. Ketika otak melambat dari beta menuju alfa, perubahan nyata terjadi di tingkat sel. Neuron tidak lagi menembakkan sinyal secara acak dan tergesa, melainkan mulai berosilasi lebih teratur. Neurotransmitter seperti asetilkolin berperan penting dalam proses ini, membantu meningkatkan kejernihan sinyal saraf sambil menekan gangguan internal. Hasilnya adalah aliran informasi yang lebih bersih dan efisien di dalam jaringan otak. Peralihan ini juga berkaitan erat dengan respons stres tubuh. Saat alfa meningkat, produksi hormon kortisol perlahan menurun. Sistem saraf berpindah dari mode simpatik yang identik dengan reaksi lawan atau lari menuju mode parasimpatik yang berfokus pada pemulihan dan keseimbangan. Inilah alasan mengapa tubuh terasa lebih tenang meskipun pikiran tetap sadar dan aktif. Dalam kondisi alfa, otak bertindak seperti gerbang yang terbuka antara pikiran sadar dan bawah sadar. Filter mental yang biasanya ketat menjadi lebih lentur. Informasi dari memori jangka panjang, pengalaman emosional, dan pola bawah sadar dapat muncul ke permukaan tanpa langsung dipotong oleh logika kritis. Inilah fondasi biologis dari kreativitas yang terasa mengalir alami. Fenomena ini menjelaskan mengapa visualisasi menjadi sangat hidup saat seseorang berada di alfa. Area otak yang berkaitan dengan imajinasi dan citra mental bekerja lebih aktif, sementara gangguan analitis berkurang. Gambaran di benak terasa lebih detail, emosi lebih nyata, dan ide lebih mudah diproyeksikan seolah-olah benar-benar terjadi di hadapan mata batin. Alfa juga dikaitkan dengan meningkatnya sinkronisasi antara belahan otak kiri dan kanan. Otak kiri yang cenderung analitis dan otak kanan yang intuitif mulai bekerja dalam irama yang selaras. Ketika dua sistem ini tidak saling mendominasi, melainkan saling melengkapi, muncullah kemampuan berpikir yang utuh, logis sekaligus kreatif. Salah satu contoh paling sederhana dari alfa alami adalah fenomena ide saat mandi. Aktivitas rutin yang berulang, minim tekanan, dan sedikit melibatkan analisis membuat otak keluar dari beta. Dalam keadaan setengah melamun ini, alfa muncul spontan. Tidak heran jika solusi masalah rumit justru datang ketika kita berhenti memaksakan pikiran untuk mencari jawaban. Mekanisme inilah yang diam-diam dimanfaatkan oleh banyak tokoh besar sepanjang sejarah, seringkali tanpa mereka sadari secara ilmiah. Kebiasaan sederhana yang membawa otak ke alfa ternyata menjadi pintu masuk bagi ide-ide besar dan terobosan kreatif. Untuk melihat bagaimana pola ini muncul dalam kehidupan nyata, kita akan menelusuri jejak para jenius dan seniman di bagian berikutnya. Albert Einstein dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga kebiasaan berpikirnya yang tidak biasa. Ia sering tenggelam dalam eksperimen pikiran sambil melamun, membayangkan dirinya menunggangi seberkas cahaya atau mengamati alam semesta dari sudut pandang yang tak lazim. Dalam keadaan setengah rileks dan setengah sadar inilah, ide-ide revolusioner muncul, menandakan dominasi alfa yang memberi ruang bagi imajinasi bebas tanpa tekanan logika berlebih. Thomas Edison memiliki ritual unik untuk menangkap kilasan ide. Ia sering duduk santai sambil memegang bola besi di tangannya, membiarkan tubuhnya rileks hingga hampir tertidur. Saat kesadarannya turun mendekati batas alfa dan theta, bola itu akan terjatuh dan membangunkannya. Momen singkat inilah yang sering ia manfaatkan untuk mencatat gagasan segar sebelum pikiran kembali sepenuhnya sadar.
Di dunia olahraga dan musik, kondisi serupa dikenal sebagai the zone. Atlet melaporkan bahwa gerakan terasa otomatis, refleks muncul tanpa dipikirkan, dan tubuh seolah tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, aktivitas di korteks prefrontal yang bertugas menganalisis dan mengkritik justru menurun. Otak berhenti terlalu banyak berpikir dan mulai mempercayai pola yang telah dilatih. Keadaan alfa juga berperan penting dalam membungkam suara kritikus internal. Suara inilah yang sering berkata ragu, takut salah, atau merasa tidak cukup mampu. Saat alfa dominan, dialog batin yang menghakimi melemah, memberi ruang bagi ekspresi yang lebih jujur dan spontan. Inilah alasan mengapa banyak karya terbaik lahir ketika penciptanya merasa rileks dan tidak tertekan. Dalam kondisi rileks ini, otak mampu berpikir secara asosiatif. Ia menghubungkan ide-ide yang sebelumnya tampak tidak berkaitan, lalu merangkainya menjadi konsep baru yang segar. Inovasi jarang lahir dari pikiran yang kaku, tetapi dari pikiran yang lentur dan terbuka, ciri khas aktivitas alfa yang stabil dan seimbang. Salah satu ciri khas lain dari alfa adalah distorsi waktu. Banyak seniman dan penulis melaporkan bahwa berjam-jam bekerja terasa seperti beberapa menit saja. Kesadaran terhadap waktu memudar karena perhatian sepenuhnya terserap ke dalam proses. Otak tidak lagi menghitung detik, melainkan mengalir bersama aktivitas yang dijalani. Semua contoh ini menunjukkan bahwa apa yang sering kita sebut sebagai bakat luar biasa, kerap kali hanyalah kemampuan untuk masuk ke kondisi mental tertentu dengan cepat dan konsisten. Flow bukan anugerah misterius, melainkan keterampilan internal yang dapat dilatih. Untuk memahami bagaimana kondisi ini bisa dimanfaatkan secara sistematis, kita akan melihatnya dari sudut pandang NLP dan hipnosis pada bagian berikutnya. Dalam pendekatan NLP, pikiran manusia dipahami memiliki sistem penyaring yang menentukan informasi apa yang boleh masuk ke kesadaran. Sistem ini dikenal sebagai Reticular Activating System atau RAS, bersama dengan faktor kritis yang bertugas menilai apakah suatu ide aman, masuk akal, atau perlu ditolak. Dalam kondisi sadar penuh, filter ini bekerja ketat, seringkali menghambat perubahan pola pikir lama. Ketika otak memasuki frekuensi alfa, faktor kritis tersebut melemah. Bukan berarti logika menghilang, tetapi pertahanan mental menjadi lebih lentur. Inilah yang disebut sebagai bypass kritis. Dalam keadaan ini, sugesti positif, sudut pandang baru, dan pembingkaian ulang pengalaman lebih mudah diterima tanpa perlawanan batin yang berlebihan. Fenomena ini dimanfaatkan dalam konsep superlearning atau Lozanov learning. Penelitian menunjukkan bahwa proses belajar menjadi jauh lebih cepat ketika seseorang berada dalam kondisi alfa. Informasi tidak hanya dihafal, tetapi dipahami secara menyeluruh karena otak menyerap pola dan makna, bukan sekadar kata atau angka. Inilah alasan mengapa afirmasi dan visualisasi paling efektif dilakukan saat bangun tidur atau menjelang tidur. Pada fase ini, otak secara alami berada di wilayah alfa. Pesan yang diberikan kepada diri sendiri tidak langsung ditolak, melainkan tersimpan lebih dalam sebagai referensi baru bagi perilaku dan keputusan di kemudian hari. Alfa juga berperan besar dalam kestabilan emosi dan kemampuan mengakses memori. Saat gelombang ini dominan, emosi menjadi lebih netral dan jernih, memungkinkan seseorang mengingat kembali pengalaman masa lalu tanpa terjebak reaksi emosional yang berlebihan. Proses recall menjadi lebih akurat dan bermanfaat untuk pembelajaran diri. Apa yang sering disebut sebagai intuisi atau firasat pun memiliki dasar yang sama. Intuisi bukan suara magis, melainkan informasi bawah sadar yang berhasil menembus kesadaran melalui jembatan alfa. Ketika pikiran tenang, sinyal halus ini dapat dirasakan lebih jelas dan diinterpretasikan dengan lebih bijak. Semua konsep ini menunjukkan bahwa alfa bukan hanya kondisi pasif, tetapi gerbang aktif untuk pembelajaran, perubahan, dan pemrograman diri. Pertanyaannya kini, bagaimana cara memicu kondisi ini secara sadar dalam kehidupan sehari-hari? Pada bagian berikutnya, kita akan membahas teknik praktis untuk mengakses alfa tanpa ritual rumit. Cara paling sederhana untuk memicu alfa dimulai dari pernapasan. Napas yang dangkal dan cepat menjaga otak tetap di beta, sedangkan pernapasan diafragma yang lambat memberi sinyal aman pada sistem saraf. Dengan menarik napas perlahan melalui hidung, menahan sejenak, lalu menghembuskannya lebih panjang.
tubuh secara alami mengaktifkan respons relaksasi yang menurunkan ketegangan mental. Dalam NLP, terdapat teknik sederhana namun kuat yang dikenal sebagai pandangan periferal atau hakalau. Caranya adalah melembutkan fokus mata, membiarkan pandangan melebar tanpa terpaku pada satu titik. Saat mata berhenti mengunci detail, otak ikut melepaskan mode analitis. Banyak orang merasakan penurunan gelombang pikiran hanya dalam hitungan detik, tanda alfa mulai mengambil alih. Stimulasi audio juga berperan besar dalam proses ini. Musik dengan tempo lambat, suara alam seperti hujan atau ombak, serta teknologi binaural beats dirancang untuk menyelaraskan aktivitas listrik otak. Melalui proses brainwave entrainment, otak cenderung mengikuti frekuensi yang didengarnya sehingga lebih mudah turun ke rentang alfa tanpa usaha keras. Alfa tidak selalu membutuhkan sesi meditasi panjang. Micro-mindfulness dapat dilakukan di sela aktivitas harian. Cukup dengan berhenti sejenak, menyadari napas, merasakan tubuh dan melepaskan penilaian selama 1 atau 2 menit. Praktik singkat ini membantu memutus siklus beta yang berlebihan dan mengembalikan kejernihan fokus. Visualisasi kreatif juga menjadi alat efektif. Membayangkan tempat yang tenang, aman, dan familiar bagi diri sendiri dapat menjadi jangkar mental. Setiap kali gambaran ini diaktifkan, tubuh dan pikiran belajar mengenali pola alfa. Seiring waktu, cukup dengan mengingatnya, kondisi rileks waspada dapat muncul lebih cepat. Salah satu penghambat terbesar alfa adalah paparan layar yang terus-menerus. Notifikasi, cahaya terang, dan aliran informasi cepat memaksa otak bertahan di beta. Melakukan detoks digital singkat, seperti menjauh dari gawai sebelum tidur atau saat bangun pagi, memberi kesempatan otak memulihkan elastisitas alaminya. Semua teknik ini menegaskan satu hal penting. Alfa bukanlah tombol instan, melainkan keterampilan yang dibangun melalui kebiasaan. Semakin sering dilatih, semakin mudah diakses. Dengan konsistensi, kondisi ini dapat menjadi bagian alami dari keseharian, bukan sekadar pengalaman langka. Pada bagian terakhir, kita akan melihat dampak jangka panjangnya terhadap perubahan otak dan kualitas hidup. Ketika seseorang secara konsisten melatih diri untuk masuk ke kondisi alfa, perubahan tidak hanya terasa secara subjektif, tetapi juga terjadi secara fisik di otak. Inilah yang dikenal sebagai neuroplasticity, kemampuan otak untuk membentuk jalur saraf baru berdasarkan kebiasaan mental yang diulang. Otak yang sering berada di alfa cenderung lebih tenang, adaptif, dan efisien dalam memproses informasi. Kehidupan yang sehat bukan berarti menolak beta sepenuhnya. Beta tetap dibutuhkan untuk bertindak, mengeksekusi rencana, dan menyelesaikan masalah nyata. Namun tanpa alfa, hidup menjadi kaku dan mudah burnout. Keseimbangan antara beta untuk bekerja dan alfa untuk berkreasi serta memulihkan diri adalah fondasi kestabilan mental jangka panjang. Manfaat dari kondisi ini saling terhubung. Kreativitas meningkat karena akses ke asosiasi bawah sadar terbuka. Kesehatan mental membaik karena stres tidak lagi mendominasi. Fokus menjadi lebih tajam tanpa rasa tegang, dan proses belajar berlangsung lebih cepat karena otak berada dalam keadaan reseptif. Semua ini bukan hasil kebetulan, melainkan konsekuensi alami dari ritme otak yang seimbang. Inilah semangat utama dari channel Gelombang Otak. Memahami diri sendiri bukan melalui mitos atau janji instan, melainkan melalui sains yang membumi dan dapat dipraktikkan. Dengan mengenali cara kerja otak, kita tidak lagi menjadi korban dari pikiran sendiri, tetapi mulai menjadi pengarahnya secara sadar dan bijak. Sekarang, giliran kamu untuk terlibat. Pernahkah kamu merasakan momen ide muncul tiba-tiba saat mandi, berjalan santai, atau menjelang tidur? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Karena cerita sederhana seringkali menjadi cermin berharga bagi orang lain yang sedang mencari pemahaman serupa. Jika pembahasan ini terasa membuka sudut pandang baru, dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, kamu ikut membantu konten neuroscience dan pengembangan diri yang berbasis sains terus berkembang dan menjangkau lebih banyak orang. Pada akhirnya, potensi pikiran manusia jauh lebih luas daripada yang sering kita bayangkan. Ketika kita belajar mendengarkan ritme alami otak,
bukan melawannya. Kejernihan, kreativitas, dan ketenangan bukan lagi sesuatu yang langka, melainkan bagian dari hidup yang bisa diakses kapan saja. Jika kamu merasa pembahasan di channel Gelombang Otak membantu memahami pikiran dengan cara yang lebih jernih dan tenang, kamu bisa mendukung perjalanan ini dengan cara paling sederhana. Cukup dengan berlangganan dan menyukai video ini, kamu ikut menjaga agar konten sains otak, kesadaran, dan pengembangan diri yang rasional tetap hadir secara konsisten. Setiap dukungan kecil membangun ruang belajar yang lebih luas bagi kita semua untuk memahami diri, satu gelombang demi satu gelombang.